Eh, bisa disebutkan dari mana dan Ya, siapa aja? jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Persaudaraan Muslim Internasional disingkat PBMI, yang berpusat di Indonesia dan sudah kita membentuk beberapa negara. Pada hari ini di sebelah kanan saya Pak Moris MPD sebagai Wakil Presiden DPD dan Ustaz Abdul Dunia sebagai Ketua Dewan Penasehat. Melihat daripada adanya penghinaan Nabi kami Muhammad Rasulullah SAW, hingga kami prihatin dan mengutuk keras tindakan pelecehan tersebut yang dilakukan dari Prancis, dan kami mohon agar segera mencabut ucapannya dan minta maaf, karena kalau tidak ya iman kami terganggu. Pasti kami melakukan aksi atau reaksi demi untuk mempertahankan ya, akidah dan simpatisan kita kepada kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan negara yang mayoritas Muslim tentunya juga sangat menyesalkan sikap tersebut. Dan kami sebagai umat Islam tidak pernah mengusik misalnya keyakinan-keyakinan agama lain, misalnya Yesus Kristus dan lain sebagainya. Nah, kalau ini berlanjut, maka potensi gerakan-gerakan umat Islam khususnya di Indonesia ini pasti akan menjalar sampai ke pelosok daerah. Jadi kita tidak menuntut banyak hal, cukup hargailah umat Islam, dan insya Allah umat Islam juga akan menghargai Anda. Dan kapan saja Nabi kami itu dihina, pasti kami turun. Kapan saja. Ya, kalau kami nanti generasi tua sudah tidak ada, kami tanamkan. Kapan ada yang usik Nabi kita, karena itu adalah simbol kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Nah, mungkin menyangkut masalah Omnibus Law, Pak Nulis sebagai wakil presiden juga mungkin ada komentar, dan Ustaz Abdullah Beher sebagai Dewan Penasehat mungkin juga ada gambaran tentang perlunya kedamaian di negara kita yang sudah carut marut, yang mana potensi kita dibelah, dan kalau itu berhasil kita akan dipecah, dan kemungkinan terjadi kolonial setelah Belanda. Itu sangat kita harapkan, dan pasti kita mengimbau kepada para politisi, tentara, militer, mari kita berpangku tangan. Negara kita ini negara besar, jangan kita memaksakan kehendak di luar daripada aspirasi rakyat, atau mencari keuntungan sesaat yang bisa berakibat terpecahnya umat, terpecahnya bangsa ini. Apalagi Indonesia dilahirkan tahun 28. Ya, dulu kerajaan kan, yang Selebes, Aceh, itu jangan mengundangkan terpecah akibat oleh ulah segelintir orang. Jadi saya kira kami tidak membawa politis apa-apa, hanya sekedar memberikan gambaran bahwa kita menyatu dan kita bersatu juga dalam perbedaan, karena asing cukup mengincar juga dari kita karena potensi kekayaan alam yang besar. Saya kira cukup dari saya. Pak Kiai, terkait ajakan boikot produk Prancis, bagaimana menyikapi dari Ya, saya kira itu PPMI sendiri? kami sudah melaksanakan. Ya, produk-produk kita sudah catat, dan kami akan himbau kepada umat Islam seluruh dunia. Kita catat agar tidak hanya itu yang bisa kita lakukan sementara. Kita mau protes secara undang hukum internasional, mungkin mereka juga yang kosekan. Jadi paling itu bukan berarti kebencian, tidak, hanya sekedar solidar untuk memberikan pelajaran, janganlah menghina Nabi kami. Saya kira juga tidak ada untungnya buat Anda, dan kalau itu dilakukan ya kita akan menghimbau pada seluruh umat Islam sebagai jawaban. Tapi kalau mereka mencabut, kita tetap akan membangun kembali secara. Dan insya Allah kita akan lanjutkan terus
ada momen yang mungkin kita juga sudah hitung-hitung akan keduta besar Prancis ya, seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu di Dubes Italia dan lain sebagainya. Kemarin kan sempat ada organisasi kepemudaan yang membeli produk lalu membakarnya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia memprotes dan bahkan menyerukan agar penegak hukum untuk menangkap. Iya. Ya kan. Pandangan dari Pak Ustadz sendiri bagaimana Ya, terkait saya hal kira ini? kalau membakar itu berlebihan. Saya kira dalam Islam juga dianjurkan balaslah dengan setimpal dan jangan lebih-lebihan. Ya, saya kira. Tapi produk itu kan sudah dibeli Pak Ustadz. Artinya kita berhak dong, kita sebagai konsumen udah kita beli, dibakar kan tidak masalah seharusnya. Tapi kenapa Aprindo? Iya. Kalau mereka melakukan dengan spontanitas, saya kira ya kita Produk apa itu namanya, udah dibeli kalau gitu sudah bukan? miliknya kan itu kan hak mereka, kecuali belum dibeli ya. Itu hak dinamika seluruh umat Islam dalam mengapresiasi langkahnya. Saya tidak mau mengevaluasi. Yang penting saya dengan teman-teman keluarga besar saya ya. Artinya juga kurang lebih sebelumnya. apa yang dilakukan oleh Aprindo untuk menyerukan penegak hukum untuk menangkap itu berlebihan ya? Itu terlalu berlebihan karena mereka punya hak. Dia mau apakan saja, cuma mungkin ekspresi saja bahwa hanya begitulah kemampuannya. Ya kita kira juga kita melihat undang-undang yang kita harus tegakkan. Undang-undang 45 kan jelas. Cuma ini kan pasal-pasal karet untuk menyudutkan umat Islam begitu banyak dibuat. Saya kira juga ini masih perdebatan pakar-pakar hukum. Ya semua ke depan kita saling pakar-pakar hukum ya, kita sangat harapkan jangan terkesan dibeli oleh asing sehingga bisa mengkriminalkan bangsa sendiri. Ini juga kita juga sangat mengharapkan kemandirian kepada penegak hukum ya. Karena jangan kan di akhirat, di dunia saya pasti Anda akan dicaci maki kalau melakukan ketidakadilan, dan mudah sekali kan dipahami. Oh ini betul-betul benar, ini betul-betul kelihatannya diarahkan, ini mungkin dibayar, inilah situasi ini yang kita sangat mengharapkan ya, kita harus berani mengatakan yang hak ya, karena kalau tidak, bayangkan 50 tahun ke depan ya, jangan salahkan kalau kita seperti daerah-daerah yang dulu jaya dengan nasionalis sudah menjadi budak asing atau budak bangsa-bangsa lain. Ya kira-kira itu gambaran dari kami. Nah ini undang-undang omnibus law ini sudah disahkan, terutama oleh Jokowi juga sudah menandatangani. Ya. Tapi ada beberapa pasal yang hilang. Ya. Nah kira-kira langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh PPMI ya? Ya. PPMI ini nanti ke depan untuk agar undang-undang ini ditinjau atau apakan nantinya? Ya kita tetap akan meminta pandangan kepada ahlinya, karena Islam itu serahkan kepada ahlinya. Ya sejauh mana yang bisa merugikan dan menguntungkan, nah tetap kita yang merugikan kepada bangsa dan negara dan bagi umat Islam itu wajib, karena kita juga dianjurkan oleh Allah yaitu kuntum khairu umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf, dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar ya. Jadi bagian iman itu. Nah jadi tetap kita akan mengevaluasi, dan tentunya kita akan bersama elemen-elemen lain yang sepaham dengan kita demi untuk menyelamatkan bangsa dan agama kita. Bukan mencari keuntungan pribadi dalam hal persoalan. Karena ini juga merusak juga para idealisme ini. Hari ini sikapnya A, besok sikapnya B. Dalam suami atau apa ya. Jadi insya Allah PPM ini akan saya teman-teman kalau dinasihati jangan sampai ada yang masuk angin, karena disinilah harga diri kita untuk ke depannya. Ustaz, untuk terakhir ini mengenai pemulangan Habib Rizik sendiri dari PPMI sendiri melihatnya seperti apa? Ya ini kan kalau tidak salah sudah dapat izin dari pemerintah ya. Jadi ya mudah-mudahan lah kalau semua warga negara kan punya hak ya, apalagi dalam menyatakan pendapat juga dijamin dalam undang-undang. Ya sekira PPMI ya saya melihat norma-norma saja, mereka juga warga negara yang baik ya, kecuali Habib Rizik mungkin melakukan hal-hal pelanggaran hukum, pelanggaran kemaksiatan dan lain sebagainya.
ya sekiranya juga siapapun juga kita tidak akan merespon, tapi selama melakukan hal-hal positif tidak melanggar aturan agama dan agama, saya kira tetap wajib. Tapi memang setiap memang pejuang kebaikan kebenaran ujiannya pasti besar ya, pasti besar. Tapi insya Allah fitnah dan ghibah apapun yang ditanamkan kalau memang dasarnya baik tetap akan cemerlang, dan kebaikan apapun yang ditutupi itu tetap akan menjadi kusuk ya. Kira barangkali. Apakah akan ikut menyambut kedatangan beliau nanti PPM? Nanti sikap PPM kan memang konsen hanya kepada pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi. Jadi konsen jadi situ. Ya ada juga memang PPMI yang masuk di jalur politik, itu yang mungkin yang bercatur wilayah. Ya saya hanya konsen di dunia ini. Ya entahlah saya punya anggota-anggota secara person, karena kami juga ada juga yang memang sementara mungkin mau gabung di mana di sebagian teman-teman. Ada sedengar mau gabung di Gelora, ada juga Partai Umat Amin Rais. Mungkin itu yang banyak nanti berhitung tentang aspek-aspek politik ya. Kalau saya ini mungkin sama Muhammadiyah, sosial pendidikan ya, yang bermain ke sana mungkin ada bannya ya. Ada kami Pak Disarsudi ya, saya tidak ke sana ini ya. Saya apresiasi, kecuali Nabi dihina, saya pasti turun di lapangan. Ya. Oke, cukup Pak. Baik. Ayo Mas. Atau Foto bersama.